Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Aduh. Nanti tanggal 17 pertengahan bulan ini, bulan apa nih? Agustus, September, pertengahan bulan September, champion sudah dimulai. Ya kan? Roda grup sudah pasti. Salah satunya saya nggak tahu, ya kan? Maksudnya poin besarnya nih, saya belum tahu nih. Tottenham Hotspur akan masuk ke 8 besar seperti yang terjadi di Europa League kemarin. Ya, kayak gitu. Karena Europa League kemarin Spurs menunggu karena dia masuk 8 besar, dia tidak masuk kualifikasi. Ya, walaupun kalau kita berkaca dari Europa League lawannya agak berat-berat karena di situ ada Manchester United, ada juga siapa satu ini, Frankfurt State yang dari Liga Jerman, ya kan? Yang itu, yang pemainnya diambil dengan Liverpool, nah itu, ya pemain lah istilahnya. Dan saya tidak berharap ini sih ya sebenarnya dengan Tottenham Hotspur untuk angkat juara musim inilah, ya kan? Saya tidak terlalu ini karena seperti yang kalian tahu sendiri, ayam sayur, namanya ayam sayur, ya kan? Ayam sayur itu kodratnya itu ya seperti itu, dia itu hanya panci penggorengan. Pemain-pemainnya semuanya dilepas, mereka itu istilahnya panci penggorengan begini ya, orang bodoh saya kasih tahu. Panci penggorengan Spurs itu dasarnya itu nggak ada basic mau juara ya. Banyak pemainnya, Bale hilang, Harry Kane hilang, Son hilang, Modric hilang, siapa lagi, Lucas Moura hilang, ya kan? Banyak. Itu nama-nama besar yang tenar di klub-klub papan atas ya. Jadi iya, istilahnya kalau mau mengharap Spurs juara itu ibarat apa ya, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami kayak gitu. Kemarin itu syukur-syukur aja tuh, syukur-syukur Spurs menang Europa League, sedangkan itu kemarin ancaman dia itu degradasi, ya kan? Kayak gitu. Jadi apalah ini ayam sayur, apalah ini Spurs ya. Kalian itu jangan mau dibodoh-bodohi dengan orang-orang di luar sana itu, dibodoh-bodohi. Kalian nonton channelnya komentator hebat, ayam sayur diangkat-angkat, kalian sudah terpengaruh ini, terpengaruh itu. Anjing. Waduh, paham tidak kau artinya panci penggorengan itu, nah, ya kan? Makanya itu ya, perhatikan, saya katakan itu sebelumnya, perhatikan klub kalian baik-baik. Yang peminat Chelsea perhatikan Chelsea, yang peminat Nottingham Forest perhatikan Nottingham Forest. Jangan asal-asal pasang, kan kayak gitu ya. Kita nggak usah pungkiri lah tentang permainan politik di luar sana, itu lumrah terjadi dalam dunia pemerintahan. Jangankan dunia pemerintahan demokrasi, sistem kerajaan saja itu terjadi, boy. Gak usah lah kau bahas-bahas politik di sini, boy. Ya itu lumrah. Ibarat makan itu ibarat hidup kau itu perlu makan kayak gitu. Kalau kau nggak makan mati. Makan pasir aja kamu makan pasir ya, seperti itu. Gak usah lah bawa-bawa politik, boy, ya. Gak usah lah. Ya makanya saya katakan perhatikan klub kalian baik-baik ya. Dan karena Spurs ini bukan mental juara ya, jadi jangan berharap yang tinggi-tinggi. Dengar komentator yang top, nomor 1, nomor wahid di Indonesia, siapalah namanya, Hotspur mainannya begini bagus, ini pemainnya oke. Anjing. Sejarah lihat, boy, sejarah, boy. Aduh,
Huh, sumpah kalian itu jangan mau dibodoh-bodoh gitu. Kalian sudah tahu itu ya kan. Sebenarnya kalian ini sudah tahu ya, seperti apa. Cuman kalian didoktrin lagi, kena lagi hasut, dihasut lagi, kena lagi, masuk lagi lubang, masuk lagi. Itu tololnya kalian. Nah, itu tololnya kalian. Jadi kalian kalau sudah fans satu, fans sampai 1 tahun, 1 musim atau 1 periode kayak gitu, nggak usah lah pergi-pergi ke sana, pergi ke sini, nggak usah gitu. Nggak ada ini, ah, nggak usah, nggak ada ini, nggak ada, apa ya, bagaimana ya bahasanya, ah, ini champion mulai sudah ya, pot sudah diundi sudah pasti, dan lawannya Hotspur itu gila, ayam sayur lawannya gila. Saya nggak usah bilang grup api, grup apalah sebutannya orang-orang top di luar sana, artis-artis papan atas di luar sana. Hah? Itu salah saya bilang apa, grup apa maksudnya, grup sesat lah, grup jin, grup apa, jin buang anak kecil, grup apa ya, itu salah saya sebut ya, gak usah, kalian sudah paham itu sebutannya kayak apa ya. Apalagi di sini dia ketemu dengan PSG rivalnya kemarin ya, PSG AS Monaco ya. Sebenarnya ini Liga Paris ini nggak ada apa-apanya boy, jujur, bagi saya ya, saya nggak tahu buat kalian ini ya, buat artis-artis top di luar sana ya, yang wilayah-wilayah yang sudah pernah ke Amsterdam, ke Los Angeles, ke mana, ke Brunei atau kemana, nggak usah lah ya. Ini menurut saya pribadi ya, itu Paris Saint-Germain, aduh, liganya Press League One itu, gimana ya, itu ibarat apa ya, ibarat kalau bagi saya itu hanya ibarat Liga Morowali anjing, serius. Paris itu Liga Morowali ya, nggak usah lah, Liga Morowali Paris itu ya, Liga Morowali. Kenapa saya katakan Liga Morowali? Karena Paris ini hanya berapa klub, tidak terbentuk tenar cuma gara-gara bantuan. Ibaratnya kalau kita lebih besar itu Asia, itu Paris itu hanya kelas apa ya, kelas mungkin saya katakan Brunei terlalu terlalu kecil barangkali kalau Brunei, karena Brunei negara maju dibanding dengan Timur Leste ya, walaupun penghasilan negaranya oke lah ya, karena emas dengan tambang seperti itu. Bisa saya katakan ini Paris League One ini kalau sekelas Asia itu hanya kayak inilah, apa sudah namanya, Singapura lah ya, Singapura, jujur Singapura aja, kayak Singapura nggak ada itu Paris League One itu. Kemarin itu saja hoki-hokinya itu ya kan, itu apalagi sekarang itu Paris itu punya rival dua, PSG sama Paris FC. Itu mereka stadionnya berdekatan begini, nggak ada apa-apanya itu Paris itu, serius. Paris Saint-Germain itu nggak ada, sampah aja bagi saya itu. Nggak tahu hoki, nggak tahu bagaimana caranya itu. Mungkin kayak karena Enrique atau karena kehilangan Mbappe ya, mereka punya duit, atau karena bos maksudnya presidennya PSG itu orang Arab ya kan, keturunan Arab asli kayak gitu, saya nggak tahu lah ya. Karena yang pasti PSG ini syukur-syukuran aja kemarin itu, syukur-syukuran aja. Bagi saya PSG itu hanya sekedar wilayah-wilayah Morowali lah ya, entahlah Morowali Utara, Morowali apa, Morowali kepulauan, saya kurang tahu ya, yang pasti itu ya. Syukur-syukurnya lagi sekarang ini AS Monaco itu ada tambahan pemain, dia dari Pogba masuk, Ansu Fati masuk. Nah, saya belum tahu ini. Nah, seperti itu. Apakah Spurs ini nanti akan kemasukan pemain dari Real, sorry, apa sudah namanya, yang dari Jerman juga, yang itu apa, atlet apa, pemain film
ya, karena ada pemain film yang terjun ke dunia bola. Nah seperti itu. Saya belum tahu nih, kalaupun nanti dia masuk wajar-wajar saja sih ya, karena persaingan champion ini kuat, ketat dan keras kayak gitu. Wajar lah dari pihak si botak pelontos presidennya ayam sayur itu wajar kalau dia mau mengambil top pemain, karena malu juga sebagai klub panci penggorengan itu istilahnya cuman mentok sampai di babak penyisihan kayak gitu. Harga diri juga boy, kalian harus tahu ini, harga diri juga. Dia itu mentok panci penggorengan, mentok sampai di babak penyisihan grup seperti itu. Harga diri boy, harga diri sekali ya, karena ini gengsi juga seperti itu. Apalagi si botak pelontos ini presidennya kan, ya wajar lah, mengerti lah. Nah, dia juga bos besarnya Onyx Group yang berperang di bagian percetakan kalau saya tidak salah. Nah seperti itu, dia 01-nya juga di situ. Jadi ya wajar saja lah. Nah, wajar. Jadi kalau kalian mau berharap Hotspur itu angkat piala, pegang piala, apalagi sudah kehilangan Son, sama saja saya bisa katakan kalian itu fans yang IQ-nya overheat ya, fans yang IQ-nya overheat. Oke, seperti itu. Karena jujur boy, panci penggorengan boy ya, zaman-zamannya kalian. Makanya saya bilang kalau kalian fans Madrid atau fans Barca di sini, kalau mau lari ke Spurs, anggap kalian itu buang uang ya, anggap kalian itu robek duit, bakar duit kayak gitu ya, seperti itu. Atau katakanlah bahasanya itu apa ya, penipuan ya. Kalian mau monopoli begitu bahasa gaulnya, bahasa dunia politik, memonopoli permainan dengan ini budget ya. Dia itu gak salah ya kan. Apalagi nih ya, ini baru-baru saya dapat info juga, katanya apa sudah namanya, tapi nggak usah dibahas nanti kita bahas kalau Andra Sobek 2 sudah Andra Sobek 1 sudah mulai terbuka lah, karena terlalu barbar juga, yang nggak enak juga saya dengan sponsor lain lah kayak gitu. Sebenarnya saya ini banyak tahu sih tentang Spurs, sebenarnya jujur saja banyak tahu tentang Spurs, cuman ya kalau terlalu barbar juga nggak ada konsekuensinya, nggak enak juga boy. Kita menghargai orang-orang yang berpangkat di luar sana ya, karena seperti kalian tahu sendirilah ya, sehebat-hebatnya orang, sejago-jagonya orang istilahnya ya, pasti akan ada kelemahannya juga lah, seperti itu ya kan. Istilahnya kalau dalam dunia pepatah itu, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, sepandai-pandainya bangkai terkubur pasti akan tercium juga ya. Bagaimana begitu ya kan, seperti itu. Nah, jadi tolonglah logika kalian itu dibuka ya. Saya jujur juga pecinta Spurs, saya di Spurs juga, saya selama pegang juga. Saya juga itu hobi juga di bola ya. Saya juga sempat lama juga fans sebelum Spurs itu saya lama main di bola. Kalau saya nggak salah kemarin itu saya sempat fans juga sama Madrid dengan Barca, mainannya oke ya kan, seperti itu. Apalagi sekarang ini ya, seperti saya katakan itu, penipuan itu lumrah terjadi deh ya. Jadi jangan terlalu inilah dengan klub-klub yang tidak jelas, liga-liga yang tidak jelas
Nah, kayak gitu. Masuk di akal nggak itu ya? Paris itu masuk champion 3 klub sekaligus, Marseille, AS Monaco sama 01-nya. Padahal hanya 18 klub. Negaranya belum terlalu terkenal, itu pun terkenal cuma gara-gara Putin. Aduh, pemekarannya kayak apa? Siapa juga yang mau ke Paris itu? Paris itu kayak apa? Paling negara katakanlah negara para wisatanya itu hanya lebar kali berkali berapa itu? Mungkin lebih bagus ke Malaysia atau ke Brunei barangkali. Mungkin negaranya hampir-hampir sama luas kalau kita masuk ke negara wisata. Paris enggak ini saya enggak logis itu. Mending ke kutub utara lah sekalian daripada harus ke Paris itu. Apa Paris coba? Pusing kan. Oke, gak usah terlalu dibahas lah. Kasian ya yang pegang Paris, kasian ya. Terlalu dibully, kasian. Tunggu. Di sini langsung ke intinya saja ya. Karena saya sudah tulis kemarin, saya cari-cari dulu. Itu pertengahan ini itu kualifikasi champion sudah akan dimulai ya. Dan di sini saya katakan saya tidak yakin ya dari 1 sampai 100 itu mungkin hanya sekitar 10% atau 15% lah. Saya yakin Spurs itu akan masuk ke zona 8 besar. Walaupun oddsnya mendukung ya, dikatakanlah oddsnya mendukung di atas Barcelona, karena Barcelona yang pegang itu, ini oddsnya di atas 5. Nah, lumayan lah ya, walaupun itu ya, saya yakin 85% atau 90% Spurs nggak akan masuk ya, walaupun oddsnya mendukung ini ya, di bawah 5 oddsnya mendukung, tidak akan masuk, yakin aja. Di sini Spurs ketemu Villarreal dari La Liga, ketemu juga Copenhagen, ketemu Bodo Glimt, ketemu AS Monaco, ketemu PSG, ketemu Dortmund, ketemu Frankenstein, siapa itu, sama ketemu lagi dengan Slavia Praha ini. Kurang lebih PSG itu nanti. Itu negaranya kurang lebih PSG sebenarnya. Blasteran Belanda. botak tolol. Kita fans pemain yang hobi bola memang kau mau bodoh-bodohi gitu nah. Kau mau bayar orang sosial mediamu di luar sana angkat-angkat Spurs, ujung-ujungnya tidak angkat pihak. Spurs itu apa? Ayam sehari itu apa anjing? Enggak ada mental. Pemain dikasih tenar baru dijual, klubnya ya Allah. Botak. Ya, Villarreal dari La Liga. Kalian tahu ya kan? Pemain La Liga ini kayak apa? Ya, kalau mereka memastikan sekutu, otomatis Barca, Madrid main di sini bermain mereka. La Liga, Madrid, Barca, Real, Villarreal karena Atletico ada juga. Itu. Ya. Copenhagen ya. Copenhagen ini klub yang tidak pernah keluar dari 4 besar ini ya, di liganya. Ini setahu saya kayak gitu. Copenhagen ini tidak pernah keluar dari 4 besar lah. Ini katakanlah dia ini di liganya itu saya istilahkan Arsenal kedua ini Copenhagen ini kalau lihat kecil-kecil begini gila cuy. Ini hampir saya katakan dia ini klub yang tidak pernah istilahnya dia absen lah, sekali-sekali di champion, cuman
Kalau untuk mau keluar dari champion Eropa Conference itu jarang sekali dia absen. Jarang sekali dia absen Copenhagen ini. Jadi ini termaksud lawan kuatnya ayam sayur Hotspur. Ini termaksud kuat. Sangat-sangat kuat. Ini kelas Arsenal kedua ini boy di liganya boy. Copenhagen, kau cek datamu sekarang kalau kau tidak percaya, cek datamu. Ya, Copenhagen ini tidak pernah istilahnya dia ini istilahnya bagi saya dia Arsenal kedua. Dia tidak pernah keluar dari 4 besar Copenhagen di liganya. Ya, seperti itu. Bodo Glimt, wah. Bodo Glimt ini kemarin ketemu Hotspur kena bantai di menit-menit terakhir babak kedua. Karena di babak pertama itu nggak ada istilahnya kalau orang bilang ngantuk, nggak ada permainan, ngantuk. Lebih enak nonton Serie A lah ya, tiki takanya enak main ya kan, ibarat main futsal, habis over ke kiri over kanan ya, mapsnya bagus, istilahnya lebih enak nonton itulah dibanding dengan nonton bodoh sama ayam sayur. Tapi jujur kemarin Hotspur itu menang banyak, walaupun di babak pertama dia nggak ciptakan gol seperti itu. Dia tidak ciptakan gol sama sekali, diciptakan gol. Dan dia tertolong kayaknya kalau dengan saya kira tertolong dengan bodoh ini gol saya nggak salah, kalau saya nggak salah kemarin sampai dia masuk 8 besar itu kalau saya nggak salah. AS Monaco jangan. Dortmund perwakilan Jerman. Tahulah Dortmund boy, kemarin itu di liganya tahun kemarin itu dia amblas sekali boy. Performanya turun, tidak ada value lah ya, tahun 2023 kemarin tidak ada value sekali, serius. Bayangkan aja dia di 10 besar itu, padahal Dortmund ini klub istilahnya hebat lah, dikenal lah ya, seperti itu, karena banyak nama-nama top dari situ ya, Haaland, Jude Bellingham, Adeyemi sekarang ini, seperti itu. Banyaklah nama-nama yang top dari Dortmund. Nah, seperti itu. Dortmund. Waduh. Ini nggak mungkin dia akan pasang power di sini, pasang power di champion. Nggak mungkin dia akan pasang power di champion kalau kita berkaca dari permainan tahun kemarin ya di Jerman. Kalau kita berkaca dari situ. Karena jujur ini tuh champion ya, gengsinya tinggi, kelasnya tinggi, walaupun di sini langganan itu Madrid dengan Barca, yang kuasai lapangan mereka berdua, tapi ini gengsinya tinggi Jerman ya kan, apalagi Jerman ketemu Inggris kemarin itu panas juga, seperti itu. Kita lari ke PSG ya, PSG ini kita ketemu PSG kemarin, kita kalah di final Super Cup. Walaupun sebenarnya di atas kertas kita nggak kalah sih ya, karena pemain kita mendukung, kita top ya, karena di situ kita hanya kalah adu penalti saja lah. Kalau dalam dunia perjudian sih adu penalti itu nggak dianggap, itu ya random lah ya, kalau dalam dunia judi setahu saya kayak gitu. Kalau dalam dunia judi itu penalti random ya. Jadi maksudnya random itu mungkin saja di negara A ada ini, di negara B ada itu, kayak gitu, random. Kalau dunia perjudian kayak gitu sih. Jadi lumrah saja lah. Ya. Dan faktanya dan realitanya dan di data saya itu Hotspur sayang sekali mereka nggak bisa bawa pulang Piala Super Cup. Padahal di situ harapan sih ada. Kita sudah menang 2-0 babak pertama kita menang 2-0, ujung-ujungnya dihantam di babak terakhir. Kasihan sekali hidup. Begitulah. Kasihan sekali hidup ini.
Kita lari ke AS Monaco. AS Monaco kemarin juga baru menang lawan PSG, walaupun dia hanya menang 1-0. Sempat pegang piala tahun 2024, angkat piala dari beberapa pertandingannya mereka. Saya nggak tahu ya itu liga-liga apa, karena setahu saya kalau dunia Premier League, dunia Inggris, England seperti itu ada FA Cup, ada Carabao, ada Champion, ada sama ada apa lagi satunya. Champion jangan disebut ya karena itu gabungan. Ada ini apa sudah namanya, Premier League-nya ya. Kalau kita turun ke kasta keduanya itu ada Championship seperti itu ya, kasta keduanya akan promosi ke Premier League-nya ya, seperti itulah. Jadi kalau kita katakan, kalau kalian bahas itu kalau kalian bahas itu Super League, kalian bahas lagi Champion, kalian bahas lagi itu Europa League, Conference League, itu gabungan ya, itu gabungan semua. Jadi nggak bisa, karena yang kalau hanya setahu saya ya itulah seperti saya katakan sebelumnya. Yang pasti AS Monaco angkat piala nih. Kalau saya nggak salah dia itu menang 1-0. Saya nggak salah sih kayak gitu. AS Monaco. Datanya 2024 kemarin ya. Kalian bisa cek juga data kalian, server kalian kayak apa. Kalau server kita nggak sama, ya itu terserah kalian. Ya, yang pasti saya katakan di sini, walaupun saya fans ayam sayur nih, fans Hotspur, saya katakan ayam sayur Hotspur itu sampah, ya kan? Sampah. Sampai orang-orang partai aja tuh yang mengatakan gini. Alah, anjing aja itu. Ya begitulah. Slavia Praha masuk ke Slavia Praha. Itu ya, ini juga langganan Eropa, cuman nggak lebih top dari yang saya katakan Copenhagen. Mungkin ini barang nggak lebih top dari Copenhagen sama Villarreal, nggak lebih top. Saya nggak tahu antara dengan Bodo dengan ini sama apa tadi tuh, sama yang tadi tuh apa lagi tadi tuh, Slavia itu. Coba saya katakan Slavia ini tidak lebih top dari Copenhagen sama Villarreal. Kalau Villarreal agak enak sedikit dia main di La Liga, dia mainnya nggak keluar lah istilahnya, jarang lah masuk 15 ke bawah, itu jarang lah, apalagi 20 klub kan. Bukan jarang lagi, mungkin tidak pernah kali ya Villarreal itu. Sama dengan Copenhagen. Kalau Copenhagen pamornya agak di atas. Saya nggak tahu nih dengan Bodo Glimt ini, antara perbedaan Bodo Glimt dan Slavia Praha ini yang itu. Seperti itu. Saya belum tahu pasti. Yang pasti kalau menurut saya ayam sayur harus bisa menang sih lawan Slavia ini, Praha ini. Seharusnya begitu kalau menurut saya. Seharusnya dia bisa menang tipis lah, menang banyak lah, bukan menang 1-0. Karena bisa jadi di sini Klopski akan main, Madison akan main, Kudus akan main, Solanke akan main, kayak gitu kemungkinan, karena ini 4 pemain top yang istilahnya apa ya, tembakannya nggak diragukan lagi kayak gitu ya. Sekelas Kulusevski, pemain Serie A ya, yang enak-enak biasa main tiki takanya ya, jarang-jarang main shoot. Solanke ya, yang biasa main powerful ya. Madison kayak gitu. Siapa lagi tadi? Johnson, Richarlison kan juga seharusnya dia bisa menang banyak lah di sini. Slavia Praha nggak bisa menang 1-0 lah kayak gitu, seharusnya kayak gitu. Cuman kita nggak tahu. Sekali lagi saya katakan, saya ini selalu berkaca tentang apa-apa yang saya sudah sebutkan sebelumnya.
Seperti itu. Karena ini sekali lagi saya katakan, ini dunia orang-orang berduit, ya, seperti kemarin, ya kan, kemarin itu Son bisa hilang. Nah, ini mereka orang-orang berduit di atas, sementara kita ini hanya pengamat, orang awam biasa, ya kan, kita ini hanya pengamat, mereka ini orang berduit, orang kalangan ke atas. Seperti itu, kita nggak bisa apa-apa, ya, mereka kalangan ke atas. Hanya bis kita ini hanya peramal lah, menerka-menerka, kurang lebih seperti itu. Seharusnya kalau kita buka rumus Frankfurt, ini Liga Jerman, jadi ada 2 perwakilan Liga Jerman. Di sini lawannya Spurs, Inggris lawannya itu 2 perwakilan Jerman, 2 perwakilan Paris. Ya, walaupun La Liga hanya 1, Copenhagen, Bodo Glimt itu ya. Nantilah kita lihat kayak apa. Kita lihat seperti apa dan bagaimana. Ya, mudah-mudahan aja, istilahnya saya nggak yakin ini ya, kalau nanti lawan AS Monaco, Spurs ketemu AS Monaco, saya tuh nggak yakin kalau Pogba sama Ansu Fati nggak main. Walaupun gosip Neymar itu kuat loh ya, gosip Neymar ini kuat, gosip Neymar ini kuat. Tapi saya nggak yakin kalau Pogba sama Ansu Fati itu nggak main. Saya pasti dia main ini, pasti dia main lawan ayam sayur, pasti seperti itu. Karena ya walaupun isu Neymar ini jago, istilah jago, hebat, maksudnya itu jarang-jarang main, apa sering cedera itu dan lain-lain. Cuman saya nggak yakin mereka nggak akan mainin membela. Ya, karena PSG mereka juga ini rival 3 klub ini, pasti mereka juga akan kembali mengejar Piala Champion. Seperti itu. Pasti mereka akan kembali mengejar Piala Champion. Ya, seperti itulah. Entah kayak apa saya nggak tahu ya, karena sekali lagi ini ambisi ya, kekuatan, powerful ya, seperti itu, super power ya, istilahnya ya, kalau orang bilang itu kalau hasrat ingin menjadi raja itu ya sudah pasti ada lah ya, hasrat ingin menguasai itu sudah pasti ada, ibarat kompetisi mencalonkan presiden ini itu biasalah ya, kita bercita-cita itu sudah biasa, yang mendapatkannya itu yang luar biasa itu. Jadi apalagi kemarin mereka sudah ada value Paris, ya, mungkin Paris ini akan terus masuk mengejar di champion. Walaupun saya nggak yakin sih dia akan juara. Ya, nantilah kita lihat servernya siapa yang akan menang. Ya, Enrique, akankah dia akan bertahan 1-2 tahun ke depan? Saya belum tahu, karena rumornya ini Enrique sudah banyak yang tawar-tawar juga dari Liga Arab. Seperti itu. Frank Sting ini ketika Jerman ya, harap-harap ya kemarin kita menangin ya. Kemarin ini Frank Sting ini, waduh, ini sering-sering bikin kejutan ini Frank Sting ini nggak ada value sebenarnya di Jerman, cuman ini lagi top-topnya dia, enak. Kadang-kadang kemarin di Eropa juga sering bantai, di liganya kemarin juga sering bantai. Jarang sekali dia itu 1-0 jarang. Itu dia lebih baik draw daripada 1-0. Fans ini lebih baik draw daripada 1-0. Kalau saya perhatikan hasil searching sosial media saya, seperti itu. Lebih baik dia draw daripada 1-0. Gila nih klub satu nih, Liga Jerman ini menakutkan juga ya. Saya harap di sini sponsor apa,
Ini harapan saya sih setidaknya Spurs tidak sampai 3 kali kekalahan lah dari 8 pertandingan ini. Ya, harapan saya dia nggak sampai 3 kali kalah atau 4 kali kalah lah. Ya, karena setidaknya dia bisa tahan seri lah seperti itu atau apa. Harapan saya nggak terlalu banyak kalahnya lah. Janganlah sampai kalah 4 sampai 3 kali kayak gitu di champion ini. Karena ini mungkin saya juga mewakili harga diri dari si botak ya. Setidaknya kalau mereka mau nilai pasar lagi, jual orang, mau harga pasar lagi si botak jual orang, ya otomatis mereka harus ada value juga di champion. Ya, setidaknya mereka jangan jatuh di kualifikasi lah. Seperti itu. Jadi harapan saya di sini saya mewakili si botak. Ya. Menang 3-4 kali. Kalah jangan sampai loss 3 atau 4. Janganlah, minimal draw. 3 jangan sampai 3 kali kalah. Oke. Untuk itu saja sponsor Onyx, fans besarnya ayam sayur atau yang menduduki kursi kerajaan Onyx. Nike itu nggak ada apa-apanya di Spurs. Saya kasih tahu kamu, brand aja tuh di sini tuh begini. Sampah Nike itu lebih penting bicaranya Onyx dibanding Spurs. Spurs itu kontribusinya nggak banyak, yang banyak kontribusinya itu Onyx dari hasil penjualan pemain. Itu Onyx dengan manajemen lain. Nike itu nggak ada apa-apanya. Ya, apalagi MGM sekarang ini apa itu yang satu tuh? Lebih soy lagi tuh sponsor barunya itu, gym apa itu? Yang situs-situs depo itu lebih soal lagi itu. Mungkin itu hanya ini yang di situ kan udah gitu. Mungkin itu hanya itu lebih parah lagi. Nah itu nggak ada apa-apanya, lebih ini Onyx itu ya. Seperti itu banding. Oke, itu aja ya. Kita sudah update. Ini akan selesai kemungkinan tahun depan 2027. Hasil permainannya baru akan ketahuan. Tapi mungkin di sini mungkin akhir-akhir Desember mungkin itu sudah ketahuan sih, akhir Desember. Karena hanya tinggal mencerna 2 atau 1 kali permainan, 2 atau 3 kali permainan begitu. 2 atau 3 kali permainan yang akan diterawang. Kalau dia sudah bisa dapat ini, jadi sudah kelihatan lah Spurs itu bisa akan masuk merampok. Walaupun kita pecinta ayam sayur, kita harus tetap berpikir jernih ya, jangan mau diperbudak, dibodoh-bodoki. Walaupun kita fans ayam sayur, kita harus berpikir jernih, jangan kita mau dibodoh-bodoki, diperbudak seperti itu. Saya kasih paham kalian, nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip karena di situ ada ilmunya boy ya, seperti itu. Lagian kita nggak lama juga nih, nggak sampai sejam, hanya sekitar 30 menit, 38 menit, 40 menit lah. Waktu 40 menit keluangkan untuk nonton cerita saya yang bodoh ini, yang jadi renunganmu di atas mobil, di atas kapal, seperti itu. Jangan maulah dibodoh-bodohi dengan artis-artis top di luar sana. Kamu mereka angkat ini, mereka itu dibayar, cok. Aduh, janganlah. Ya, ini panci penggorengan itu panci penggorengan. Main thinking smart man. Ya. Gitu